Assalamualaikum. Buat menu jualan, jual seribuan yuk. Walaupun jual seribuan, untungnya tetap banyak. Cocok jual di depan sekolah ataupun di depan rumah aja. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 150 gram ubi yang sudah dikupas dan dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil. Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk rata, rebus kurang lebih selama 10 menit. Setelah kurang lebih selama 10 menit, tes dulu misalnya ubi sudah empuk, matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Haluskan ubi sampai benar-benar halus menggunakan ulekan aja seperti ini. Bentuk ubi bulat-bulat sekecil kelereng. Jangan terlalu besar-besar ya, cukup sekecil kelereng aja seperti ini. Lakukan sampai selesai. Siapkan 2 saset Nutrijel plain masing-masing kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 1500 ml air atau setara dengan 1,5 liter air. Aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan 1 pak krimer kental manis putih atau setara dengan 6 saset. Kalau teman-teman punya yang kalengan bisa menggunakan 18 sendok makan krimer kental manis putih. Aduk kembali sampai tercampur rata dan krimer kental manisnya benar-benar larut. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, biarkan sedikit sampai uap panasnya hilang. Masukkan ke dalam gelas takar. Ini kita takar kurang lebih 500 ml. Siapkan cetakan telur puyuh. Di sini aku punya 2 pasang cetakan telur puyuh. Isi cetakan telur puyuh jangan terlalu penuh-penuh ya, cukup sampai lubangnya aja, batas lubangnya seperti ini. Ini kita isi 2 cetakan. Karena aku nggak punya beberapa cetakan, cuma punya 2 aja, jadi di sini kita cicil aja ya cara pengerjaannya. Sudah sampai memenuhi lubang, langsung aja kita isi dengan bola-bola ubi. Pastikan bola-bola ubi tepat berada di tengah-tengah ya. Makanya kenapa bola-bola ubinya nggak terlalu besar-besar supaya cukup muat di dalam cetakan. Kalau kecil-kecil seperti ini bola-bola ubinya hasilnya cantik dan menarik. Nanti hasilnya bisa persis kayak telur puyuh sesungguhnya. Bola-bola ubi sudah masuk semua, masukkan larutan Nutrijelnya. Ini kita isi kurang lebih sampai 3/4 cetakan. Kita tutup bola-bola ubinya. Tutup cetakan dengan cara ditekan seperti ini. Cetakan yang satunya pun sama ditekan juga. Ini tujuannya supaya bulat nanti hasilnya ya. Supaya nanti hasil puding telur puyuhnya cantik, bulat, sempurna, ini bisa kita ikat dengan karet supaya nanti hasil tekanannya bagus. Simpan di dalam kulkas sampai benar-benar padat atau sampai dingin, karena aku hanya mempunyai 2 cetakan dan masih banyak lagi ada sisa larutan Nutrijelnya. Jadi aku simpan di dalam freezer kurang lebih selama 10 atau sampai dengan 15 menit sampai benar-benar dingin. Nggak butuh waktu lama karena disimpan di dalam freezer, ini cepat banget dinginnya. Langsung aja kita keluarkan cetakan telur puyuhnya. Keluarkan puding telur puyuh menggunakan tusukan sate atau tusukan gigi seperti ini, hati-hati jangan sampai bolong ya. Ini lakukan sampai selesai. Ini cetakan yang kedua, langsung kita keluarkan juga. Hasilnya bagus ya, bulat sempurna karena tadi kita tekan menggunakan karet.
Selesai dikeluarkan semua, sisihkan dulu. Di cetakannya masih ada sisa puding, ini jangan dibuang ya, kita langsung aja masukkan ke dalam larutan Nutrijel. Ini kita masak kembali sampai hangat aja. Nyalakan api kompor, kita masak kembali, cukup hangat saja ya, jangan sampai mendidih. Sudah hangat seperti ini, matikan api kompor, masukkan ke dalam gelas takar sebanyak 500 ml. Segera masukkan ke dalam cetakan telur puyuh. Ini kita isi lubangnya sampai penuh, kemudian masukkan bola-bola ubinya. Masukkan satu-satu ya, jangan sampai ada yang dua. Timpa kembali dengan larutan Nutrijel. Ini usahakan bola-bola ubinya kita tekan menggunakan larutan Nutrijel ya, supaya nanti ubi-ubinya bisa masuk ke dalam, jadi dia nggak ada di luar. Tutup yang rapat kembali sambil ditekan, lalu ini bisa kita ikat dengan karet, biar nanti hasil telur puyuhnya benar-benar bulat sempurna. Supaya hemat waktu, simpan di dalam freezer kurang lebih 10 atau sampai dengan 15 menit. Keluarkan puding dari cetakan pelan-pelan saja. Congkel dengan tusukan sate. Keluarkan juga cetakan yang satunya. Keluarkan puding telur puyuhnya pelan-pelan menggunakan tusukan sate. Sisa puding di cetakan telur puyuh jangan dibuang, ini kita masak kembali sampai hangat aja. Setelah hangat, masukkan ke dalam gelas takar. Jadi kalau punya dua cetakan seperti ini kita bisa ngerjain 3 kali ya. Tapi buat teman-teman yang punya cetakannya banyak, bisa sekaligus buatnya. Masukkan bola-bola ubi tepat berada di tengah-tengah lubang. Timpa lagi dengan adonan Nutrijel. Pastikan bola-bola ubi tertutup sempurna dengan larutan Nutrijelnya. Tutup yang rapat sambil ditekan dan ikat dengan karet. Simpan dalam freezer kurang lebih 15 menit biar menghemat waktu. Saat disimpan di dalam freezer jangan kelupaan ya teman-teman, karena kalau kelupaan nanti bisa beku. Jadi bisa dialaramin ya, supaya nanti nggak ketinggalan waktunya. Selesai dikeluarkan semua puding telur puyuhnya, siapkan tusukan sate, lalu isi per tusuknya ini 3 puding telur puyuh. Untuk cara pengemasannya, siapkan plastik ukuran 5x20 cm, lalu masukkan puding telur puyuhnya. Puding telur puyuh siap kita bawa ke sekolahan untuk dijual, atau bisa kita jual dimanapun dimana banyak anak-anaknya. Untuk toppingnya bisa kita kasih kecap manis. Ini bukan kecap manis ya, ini kita kasih susu kental manis coklat. Jadi mirip banget kan sama telur yang dikecapin itu. Rasanya enak banget, manis dan lembut. Saat dibelah pun persis banget kayak telur puyuh pada umumnya atau telur puyuh beneran. Enggak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka banget sama puding telur puyuh ini. Dari modal kurang lebih 25 ribuan dapat 46 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp543. Jual seribuan atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.